Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jangan. Eh, Terima kasih sudah mau memberi kesempatan buat saya untuk sharing ya. Ini sekali lagi sharing dari pengalaman saya menggunakan mimik model. Memang kok tadi ada sebelum kita mulai ada pembicaraan sama Mas Rifki, dia bilang ada yang kita itu ada dosen psikometri yang pengguna ya, pengguna alat sama yang benar-benar menguasai. Nah, saya yang kategori pertama, saya yang pengguna lebih banyak menggunakan itu. Jadinya pasti akan banyak yang mungkin nggak dalam pembahasan dari saya. PPT saya juga nggak ada yang rumus-rumus, teman-teman serius mau dimasukkan takut saya nggak bisa menjelaskan gitu ya. Jadi saya kan nanti ke simulasi sih dari pengalaman saya gitu. Mohon izin untuk share screen. Ya, nggak nggak banyak lah dari saya. Oh ya, ini mohon izin saya karena pakai komputer nggak pakai laptop, jadinya saya pakai webcam eksternal, jadi tak geser-geser ya gini ya, takutnya nggak. Soalnya kalau pakai laptop pinjaman kampus lemot gitu. Jadinya saya pakai PC gitu ya. Ya, saya pakai PC saja tuh. Saya Oke, eh, tadi udah disampaikan sama Mas Rifki tentang judul yang mau saya sharekan di sini, yaitu tentang multiple indicator, multiple causes, atau disingkat mimik gitu ya, mimik model gitu. Kita langsung mulai aja. Nah, karena kita bahas mimik, maka yang harus dibahas pertama harus kita pahami bersama, yaitu tentang measurement invariance itu, atau biasanya disingkat MI itu sebagai apa ya, tujuannya sebenarnya tujuan dari penggunaan mimik model itu ya untuk mengukur tentang apa measurement invariance ini gitu ya. Kalau secara definitif dari berbagai referensi yang saya baca, yaitu adalah measurement invariance refer to the property of measurement instrument that ensure in function equality across different groups. Contohnya gender, culture, ethnicity, or over time. Itu dari beberapa referensi yang saya bahas, yang saya pernah dapatkan gitu, nggih. Sebentar, izin. Jadi intinya adalah mengacu pada properti instrumen pengukuran yang memastikan itu berfungsi secara setara ya berbagai kelompok atau dari waktu ke waktu. Jadi sebenarnya kalau dalam prinsipnya mimik model itu tidak harus berdasarkan kelompok, kayak yang dicontohnya ini adalah kayak demografi, kayak etnis, jenis kelamin, tapi juga dari waktu ke waktu misalkan menggunakan repeated measure dari atau double group ya, kayak misalnya kelompok kontrol, kelompok eksperimen kayak gitu, itu yang menandakan kelompok itu bukanlah background tapi tentang pengambilan data seperti itu. Jadi waktu ke waktu. Nah, key konsep dari measurement invariance itu ada tiga yang pernah saya pahami, yaitu ada tiga dari beberapa referensi, yaitu M itu memastikan bahwasannya konstruk memiliki struktur atau makna yang sama di seluruh kelompok yang berbeda. Jadinya idealnya adalah pengukuran kita itu konstruk itu harus dimaknai atau dipahami sama gitu oleh setiap kelompok yang ada dalam penelitian kita gitu ya. Yang kedua, essentially to test main difference across group or differential relation of the construct across group gitu. Jadi karena tadi itu di seluruh kelompok harus sama, maka pada dasarnya mimik measurement invariance itu untuk menguji perbedaan rata-rata antara kelompok atau hubungan diferensial dari konstruk antar kelompok itu sendiri. Terus key konsep yang terakhir adalah MA is built on the notation that a measuring device should function the same way across the varied, varied condition gitu. Jadi M itu dibangun atas gagasan bahwasannya alat pengukuran, karena kita kan dapat data yang kita akhirnya kita uji, yang kita kenakan statistik atau pengukuran itu kan berasal dari alat ukur ya. Oleh karena itu alat ukur itu harus berfungsi dengan apa namanya, dengan cara yang sama di berbagai macam kondisi gitu. Bisa kondisi itu adalah kelompok itu sendiri gitu. Itu prinsip dasar dari eh, apa measurement invariance gitu ya, yang menjadi tujuan penggunaan dari mimik model sendiri. Nah, sedikit tentang mimik model. Jadi what is mimik model? Multiple indicator, multiple causes atau mimik. Model
is an extension of CFA by involving covariate in the model to see measurement invariant in the data. Itu menurut Wang and Wang 2020. Invariant testing with the mimic model will help check whether an instrument produce biased data due to population heterogeneity as covariate. Jadi kalau yang kedua ini yang dari Muten tahun 1989 ini yang memang yang tadi diawali oleh Mas Rifki ya, bahwasanya memang akan memberi kontribusi yang sangat besar. Apakah instrumen yang menghasilkan data yang kita dapat itu benar-benar bebas dari heterogenitas kayak gitu. Karena kan idealnya suatu alat ukur itu bisa dikenakan, ya mungkin ini prinsip reliability ya, ya. Jadi bisa acak jika dikenakan ke mana saja kayak gitu, oleh kelompok mana saja kayak gitu. Nah, sedangkan untuk key feature of the mimic model sendiri adalah ada tiga juga. Pertama, the link between a latent variable and indicators, ya, yaitu allowing researcher to study the effect of unobservable construct on various outcome. Maksudnya adalah mimic model ini menghubungkan beberapa indikator yang diamati dengan satu variabel laten yang lain gitu loh, yang memungkinkan peneliti untuk mempelajari efek construct yang tidak dapat kita amati terhadap berbagai hasil dari pengukuran kita. Itu fitur pertama. Yang kedua adalah providing comprehensive framework of understanding how background variable affect latent construct. Jadi penggabungan covariat yang kedua, poin kedua ini adalah model ini atau model mimik itu mencakup covariat sebagai penyebab karena kaos tadi itu yang mempunyai variabel yang mempengaruhi variabel laten gitu ya. Jadi memberikan kerangka berpikir buat kita untuk memahami konstruk variabel laten itu sendiri gitu. Jadi lebih lebih kita lebih paham lah dengan konstruk variabel laten yang kita uji. Yang terakhir ya ini yang hubungannya dengan materinya yang Mas Arief ya di pertemuan pertama apa kedua saya lupa itu, yaitu ada kaitannya dengan diff ya, yaitu differential item functioning. Mediated mimic model method has been proposed to uncover the underlying mechanism of diff. Jadi selain kita bisa melihat bagaimana efeknya terhadap variabel laten, kita juga bisa melihat apakah ada diff dari covariate kita ke langsung ke item, direct langsung ke item gitu, atau tapi dengan catatan adalah dia dimediasi oleh si laten itu sendiri gitu. Jadi um, salah satu nilai lebihnya dari mimik model itu ada tiga poin ini gitu. Itu teman-teman untuk nah sedikit tentang diff nih ya. Saya sedikit tentang diff yaitu item bias analysis atau diff, yaitu itu dianalogikan itu adalah person with equal standing on the theoretical construct underlying the instrument shall have the same expected score irrespective of group membership. Jadinya menurut feature 2021, kalau dalam analoginya adalah setiap orang itu harus sama apa ya, berpijaknya itu harusnya sama gitu secara pada theoretical construct yang waktu kita ukur dari partisipan kita itu harusnya ya sama. Makanya itu tidak hanya pada variabel latennya tapi juga langsung ke expected phase score di item gitu ya. Kalau itu berbedanya dengan mimik model, maksudnya mimik model itu lebih ke latennya, tapi juga bisa menjelaskan diff-nya gitu. Nah, ini di tabel sini itu ada schematic overview of different item functioning technique. Saya juga ambil dari feature ini, di dalamnya feature ini. Jadi ada dua kelompok ya, yang terutama yang di kelompok besar ini, yaitu untuk mengukur diff ya, untuk kita bagaimana untuk mengetahui diff itu ada beberapa ya. Ada uniform sama uniform and non uniform. Jadi ada dua. Seingat saya Mas Arief itu bahas yang non uniform dikotomus, seingat saya yang apa namanya Mas Arief pernah bahas di sini juga gitu ya. Nah jadi ini sebatas pengetahuan saya, mau nanti bisa dibantu oleh teman-teman yang lebih jago secara statistik ya. Kalau sepemahaman saya itu kalau non uniform bias statistik itu yaitu membahas hubungan antara skor yang diamati dan beberapa estimator skor sifat laten. Itu yang tak paham, yang saya pahami itu ya. Dan ada beberapa contohnya
Kalau uniform di Sarika prosedur itu ada ini dari mental Hansel prosedur, item response theory, one parameter model, multiple indicator, multiple cause model atau mimik itu sendiri. Lalu di kalau yang uniform itu bias apa uniform uniform bias statistik itu membahas tentang apa ya sih tak ingat-ingat ini membahas tentang eh, perbedaan dalam intercept yang menghubungkan skor sifat laten dengan skor yang kita amati. Ya, itu yang seingat saya. Jadi ada beberapa kalau misalkan itu yaitu yang uniform itu kayak apa namanya? Item parameter di mana ya? Item parameter di RAS, ya, sehingga saya di RAS model, terus intercept difference di regresi itu juga termasuk dari itu. Dan di sini juga ada multiple indikator dan multiple method juga. Yang membedakan adalah kalau di sini ada yang B, di sini itu ada tanda B itu rumus-rumus ini tuh bisa digunakan masih robust jika partisipan kita di bawah 200 gitu. Kalau yang lainnya akan lebih baiknya robustnya di atas 200, bahkan ada yang kalau ada yang bilang 500 juga gitu. Yang jelas kalau yang B itu bisa kita lihat untuk di bawah 200. Nah, ini yang sedikit saya agak memalukan ini ya. Ini hasil belajar saya teman-teman sekali lagi. Saya kebetulan dua kali menerbitkan artikel dengan mimik model gitu. Jelas pasti berbeda pengalaman gitu nggih. Yang pertama tahun 2022 tentang perceived of using online transportation during COVID pandemic, mimik model model approach bersama rekan saya, teman sekantornya Mas Mas Rifki sama Mbak Jessica, Mbak 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 Jessica. Lalu ini ketika pandemi memang ngerjakannya kami pandemi waktu 2021 ini riset apa ya kayak gitu ya jadinya. Terus ini sebenarnya saya tahu mimik model itu pertama kali itu di YouTube-nya Pak Wahyu, Pak WJ. Nah, kan waktu pandemi itu kan aktif banget nih dosen-dosen UGM itu kan buat YouTube itu kan sekarang udah nggak pernah lagi. Jadi salah satu blessing in the sky saya ketika COVID adalah dosen-dosen ini rajin sekali buat di YouTube, jadinya bisa belajar itu ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada dari perkumpulan kita ini banyak dari bisa ditaruh di YouTube di channelnya Psikometri Kawan. Nah, itu bisa juga sama belajar dari situ tuh. Nah, yang kedua saya mencoba lagi kalau ini memang kemarin karena sebenarnya basic risk of using online transportation ini sudah pernah kami teliti sebelumnya saya sama Cika juga adaptasi alat ukurnya sebelum tahun 2019 juga sudah terbit tapi di proceeding sehingga yang sekarang kalau yang dulu sudah tentang validasi konstruknya yang ini lebih ke mimik model kalau yang ini. Nah, sedangkan yang untuk yang baru ini, alhamdulillah tanggal 3 kemarin baru publis di JP Undip ya, teman-teman. Masih jurnal, saya itu levelnya masih lokal, teman-teman. Siapa tahu nanti bisa belajar banyak kan, jadinya mau nyoba ke Scopus gitu ya. Ya. Nah, yang kedua ini tentang intercultural competence measurement for instruments tools for Indonesian student adaptation, testing construct validity, and measurement invariance with mimic model. Nah, ini alhamdulillah memang kebetulan dapat hibah dari nasional dari Kemenristek waktu itu untuk melakukan penelitian penelitian ini. Jadi nanti kita akan banyaknya saya sih akan kita simulasi menggunakan data yang dari penelitian saya yang ini aja gitu. Nah, memang kenapa interkultural competence ya di sisi lain memang bidang yang saya apa ya yang saya fokuskan untuk riset saya kebanyakan tentang kompetensi antar budaya atau relasi antar budaya. Jadi tujuan saya itu memang mungkin eh, saya kan backgroundnya itu bukan psikometri tapi psikologi sosial. Cuman saya mau belajar psikometri karena ya agar menambah senjata aja sih. Kalau misalnya ada masalah sosial terutama di topik intercultural relation itu saya punya senjata untuk membahas untuk menjelaskan permasalahan gitu ya dari psikometri lah, kualitatif atau kuantitatif secara umum gitu. Jadi ini hasilnya alhamdulillah dari belajar saya ya pasti juga pasti ada kekurangannya. Ya.
Nah, kita kita mulai masuk ke ini aja teman-teman ya. Kita mau ke simulasi. Sebelum langsung ke simulasinya, saya sedikit jelaskan tentang ini penelitian saya yang ini, yaitu saya menggunakan dua instrumen, yaitu yang sudah baku ya, yang memang sudah ada sebelumnya, yaitu Intercultural Competence Self-Assessment dari Lansditten and Golubeva 2020, tapi mereka berdua ini mendesain intercultural ICSA ini berdasarkan uh, unidimensional theory atau model dari Intercultural Competence atau IC dari Dierdorf. Jadi Dierdorf ini yang mengawali penelitian interkultural competence gitu. Kalau saya jadinya menggunakan model unidimensional yang pertama kali dikembangkan oleh Dierdorf dan masih banyak sering digunakan hingga saat ini. Nah, yang kedua yaitu saya menggunakan intercultural effectiveness skill, yaitu di skill developed by Portela and Chen tahun 2010 dan pernah diuji kembali di International Student tahun 2017 oleh Page and Rehol. Kalau misalkan yang ini, yang intercultural effectiveness itu diklaim menggunakan unit apa multidimensional, mempunyai 5 dimensi. Lah, kenapa saya menggunakan dua instrumen? Salah satu alasannya juga dari rekomendasi dari Lisbon and Golugevan ini yang mengatakan di pengembangan ICS itu dia tetap menyarankan untuk pengukuran mau mengukur kompetensi atau kompetensi antar budaya mahasiswa, terutama itu lebih baik menggunakan dua instrumen gitu ya, dan sebagai pelengkap itu. Karena juga kedua ini karakteristiknya berbeda. Nah, detailnya untuk yang interkultural ICSA dia bukan pernyataan tapi pertanyaan. Jadi ada 15, saya bentar tak lihat deh. Ada 14 pertanyaan dengan rank skornya itu antara 0 sampai 5. Sedangkan kalau yang ini itu pernyataan, jadi menggunakan Likert skill gitu ya teman-teman. Ada ini lebih Likert skill. 5 dimensi itu ada behavioral flexibility, tak lihat ini. Behavioral flexibility, interaction relaxation, interaction respect, sama message skill, sama identity maintenance, sama identity management. Jadi ada 5 dimensi. Jadi ini dua instrumen ini yang saya gunakan untuk penelitian yang tadi. Nah, untuk partisipannya secara demografi yang bisa teman-teman lihat di layar, yaitu jumlahnya sebenarnya ada 589 eh, mahasiswa S1 yang saya ambil melalui online ya, secara online. Kalau data demografinya yang akan menjadi kovariat itu ada etnik, yang mana di sini ada 232 Javanese sama 357 non-Javanese. Kenapa Mas kok dipecah cuma dua kelompok gitu ya? Kenapa kok nggak macam-macam? Sebenarnya kalau non-Javanese ini macam-macam, ada yang dari luar Jawa juga, apa namanya? eh, asalnya dari etnisnya dari luar Jawa. Cuma saya kumpulkan karena ada dari referensi di yang saya acu untuk mimik model, salah satunya menyebutkan bahwasanya covariat itu covariat grup atau subgrup itu minimal harus ada 100 orang per kelompok. Sehingga kalau misalkan saya pecah ini jadi beberapa kelompok, misalkan Batak, Sunda, terus Madura dan lain sebagainya, maka itu tidak akan sampai 100 masing-masing itu. Jadi saya ambil keputusan untuk dibuat dua, Jawa sama non-Jawa. Tapi dalam artikel yang tadi itu saya tetap di tabelnya saya jelaskan, nanti akan saya lihatkan itu tetap saya masukkan informasi yang non Jawa itu siapa aja, apa aja gitu ada di situ. Untuk gendernya 428 woman, 161 laki-laki gitu ya. Terus university status yaitu ada apa namanya 342 dari negeri sama 247 dari perguruan tinggi swasta. Lalu current year of study, jadi saya juga mencari membuat demografi apakah perbedaan ada nantinya akan ada perbedaan antara yang mahasiswanya itu tergolong masih baru, masih angkatan semester 3 ke atas, dan antara angkatan kedua apa dia sudah kuliah selama lebih dari setahun, itu 2 tahun dan 3 tahun, sama yang sedang saat ini 4 tahun atau lebih kayak gitu. Jadi saya bagi yaitu 461 sama 128. Domisilin status ini maksudnya adalah
mahasiswa itu saat ini yang mengisi atau partisipan saya itu dia sebagai apa? Mahasiswa lokal atau mahasiswa pendatang gitu. Jadinya ada saya bagi jadi itu. Terus juga religion, yaitu ada yang Muslim 148 sama 141 yang non-Muslim. Ini juga alasannya sama ya teman-teman. Sebenarnya ada penjelasan karena kalau dipecah-pecah dari misalkan ada enam agama yang diakuin di Indonesia, jumlahnya enggak sampai 100 sehingga saya kumpulkan. Lalu untuk penentuan demografi ini itu ada alasannya. Jadi saya ada alasannya dan ada riset terdahulunya juga yang mengatakan kenapa kok yang saya jadikan covariat dalam mimik model itu etnis, gender, university status, current year of study, demotion status sama religion. Jadi ada alasannya gitu. Kalau etnis ya jelas karena ada perbedaan etnis karena juga interkultural ya temanya pasti akan ada asumsinya dari atau dari hasil penelitian terdahulu itu pasti ada efek antar perbedaan antar kelompok antar etnis gitu. Lalu gender itu sama beberapa pengukuran terkait tingkat kompetensi antar budaya mahasiswa itu berbeda-beda. Ada yang tinggi laki-laki, ada yang tinggi perempuan. Makanya saya juga mencantumkan gender juga. University status juga sama karena mungkin ini kurang sekali lagi maaf, mungkin ini yang university status ini kurang relate dengan kondisi di Indonesia karena interkultural competence ini sepertinya belum menjadi concern untuk perguruan tinggi mengembangkan memberikan program untuk mahasiswa gitu ya karena kayaknya belum sampai sana sedangkan universitas-universitas di seluruh hampir di dunia itu sudah memberikan pelatihan interkultural untuk para mahasiswanya terutama yang S1. Nah, kenapa kok dibedakan antara state sama private? Karena ada studi terdahulu itu yang menyebutkan tingkat atau perbedaan dari kompetensi antar budaya itu juga dipengaruhi oleh visi misi dari universitasnya atau status dari universitasnya. Kalau state itu lebih cenderung seperti apa, kalau private itu seperti apa. Sehingga saya tetap memasukkan status university status sebagai covariat dalam penelitian ini. Walaupun memang di Indonesia kurang, saya belum menemukan apakah memang ada efek ya kalau terkait perbedaan antara university status. Makanya saya menggunakan di sini, saya gunakan career study juga jelas karena saya tidak mengambil mahasiswa baru karena alasannya mereka baru masuk gitu nggih, baru masuk maka pengalaman mereka dalam konteks relasi antar budaya asumsinya masih belum banyak gitu. Jadi pas yang akan lebih relate jika mereka sudah lebih dari setahun untuk berrelasi atau berinteraksi dengan teman mereka yang berbeda budaya kayak gitu. Lalu domicilian status jelas karena sebagian besar mengatakan bahwasanya kompetensi antar budaya itu dibutuhkan oleh migrant student bukan lokal student itu. Ini yang makanya saya ingin coba buktikan religion juga sama. Itu. eh nah, sebelum kita ke mimik model, yang saya lakukan pertama atau ya sudah adalah pastinya mengukur tentang reliabilitas terlebih dahulu ya teman-teman ya. Sebenarnya kemarin itu di grup saya pernah cerita saya tidak melakukan ini karena dari referensi Wang and Wang itu skor R square dari per item yang muncul dari CFA itu sudah bisa dianggap sebagai reliabilitas items gitu ya. Cuman editornya enggak mau mintanya harus ada yang ini ya internal konsistensi ya sudah karena demi agar publis gitu ya apalagi ini didanai negara ada waktunya ada tenggat waktunya untuk mengirim laporan gitu ya jadinya ya sudahlah oke gitu jadi karena yang pertama itu yang ICSA adalah multidimensi jadi saya langsung saya kumpulkan di sini ya internal consistency reliability-nya menggunakan Cronbach alpha sebesar 0,883. Nah, untuk yang IS karena IES dia multidimensi maka saya guna per dimensi. Saya merujuk ke artikelnya Pak Wahyu sehingga saya kalau misalkan multidimensi dan kita menggunakan alpha itu akan lebih baik menggunakan stratified alpha atau bahasa Indonesianya alfa berstrata. Jadi kalau untuk mengukur alfa berstrata itu kita harus mencari uh, skor alfa di setiap item, di setiap dimensi, lalu dicari skor varian, standar deviasi dan sebagainya, deskriptif nanti dihitung secara manual gitu. Ada di artikelnya Pak Wahyu ada rumusnya. Jadi saya menghitung stratified alfanya secara manual gitu. Jadi di sini jelas kalau terlihat bahwasanya ada dua item ya yang negatif ya ini IMT3 sama ini BFL4 ini negatif. Nah,
karena untuk mengukur internal konsistensi ini saya masih pakai Jamovi. Kalau nanti yang CFA sama Mimik saya pakai M+, itu di Jamovi itu kan kalau misalkan terdetek datanya, mereka menyarankan, oh ini di reverse. Mereka menganggap sebagai reverse, ini reverse dibalik gitu ya. Ini datanya kayaknya lebih unfavorable, lebih cenderung ke unfavorable gitu. Nah, ini minusnya karena itu. Karena Jamovi menganggap ini harusnya di reverse. Nah, tapi karena data saya atau data yang saya pakai dari artikel yang saya pakai itu kan karena adaptasi ya, jadinya ada proses adaptasi cross kulturalnya dulu, pakai panduannya masih menggunakan Bitten et al. Itu, dan ada icon, saya juga menggunakan icon view untuk validitas konten. Itu tidak ada catatan dari para expert atau yang saya gunakan untuk validitas konten, itu catatan bahwa kedua item ini memang tidak relate dengan konstruknya gitu ya. Jadi masih sesuai dengan konstruk ukurnya yang dari aslinya gitu ya. Setelah saya translate translate lalu back translation lalu sintesis, itu kan itu masih sama, sehingga saya tidak menuruti kata Jamovi untuk merubah data yang saya ini menjadi unfavorable gitu. Nanti di bagian diskusi artikel saya itu sedikit saya jelaskan mengapa kok datanya itu dianggap favorable gitu ya, tidak sesuai dengan konstruk atau blueprintnya kayak gitu, itu ada. Nah, karena tadi itu yang untuk IES saya menghitung secara manual menggunakan stratified alpha, ditemukan internal konsistensi reliability-nya sebesar 0,778. Dengan saya meniadakan dua item ini ya, data dari BFL 4 sama IMT3 untuk penelitian untuk analisis selanjutnya saya tidak libatkan. Tuh. Jadi saya keluarkan dari analisis untuk dua item ini. Setelah dikeluarkan apa alfanya jadi 0,6088, yang ini jadi 0,511. Itu baru dihitung semua alfanya, sehingga ditemukan certified alfanya 0,788. Setelah kita dapat ini internal konsistensinya, maka yang selanjutnya sebelum melakukan CFA yaitu sesuai saran Wang dan Wang, yaitu melakukan uji multivariate non-normality test. Gitu. Nah, ini ada skripnya teman-teman, nanti saya simulasikan juga gitu ya. Ini ada skripnya yang tentang ini kan titel, judul, terus datasetnya kita pakai apa, terus variabelnya yang ada, karena kan dia tidak di Excel-nya kan kita convert ke DAT ya, atau ke DAT atau DAT seingat saya, jadinya tidak ada judul, maka kita harus memberi labelnya di sini urutannya, dan juga uses variable yang kita gunakan tuh mana aja yang di sebelah sini gitu. Ini maka hasilnya ditemukan bahwasanya untuk multivariate normality baik dari multivariate skewness test maupun kurtosis test itu p-value-nya signifikan. Artinya uh, dia tidak normal, data saya tidak normal gitu ya. Tidak memenuhi normality. Jadi signifikan untuk non normality-nya, sehingga ke depannya saya merujuk pada Wang Wang N1 juga menyarankan estimatornya menggunakan MLR. Ya ini saya yang nggak manut, Mas Rifki padahal udah ngomong pakai MLM, Mas, bukan pakai MLR gitu. Cuman saya ya, demi publikasi Mas Rifki, maaf jadinya masih pakai itu, karena ditanyain nanti estimatornya apa, saya taunya referensinya dari Bang Enbang. Maaf Mas ya, saya kurang banyak membaca memang, ngapunten. Nah, selanjutnya mari kita coba simulasikan. Mohon izin saya share screen, full share screen aja ya, mungkin ya. Yang mana ya? Oh ini entire. Oke, entire dulu yang. Nah ini sebentar sebelum saya beranjak jauh, saya mau memanas-manasi Mas Rifki dulu. Maaf ya Mas ya. Maaf ya Mas. Maaf ya. Lo Saya itu cepet mau tuh. ganti, mau saya ganti, tapi takut sama yang punya. Jadi nggak diganti. Nggak bercanda. Nah, teman-teman gini, jujur saya juga pakai M plus karena riset ini. Saya itu tidak pernah sama sekali pakai M plus. Jadi baru belajar M plus itu
ketika ada riset ini gitu ya. Jadi dan sekarang juga masih belajar pakai RAS sama ERT itu baru banget belajar karena juga baru ada kebutuhannya adalah saya harus riset apa selanjutnya itu ya. Nah, yang ini kita lanjut untuk CFA karena sudah jelas bahwasannya tadi sudah non-normality-nya non-normality ya. Jadi saya menggunakan estimatornya adalah MLR. Yang ini untuk data dari ICSA. Nah, jadi di sini kita mulai dari, saya yakin teman-teman udah lebih paham lah ya, M plus gak usah saya jelaskan skripnya, gitu ya. Jadi ini yang uses variable dan sebagainya, analisis sama modelnya langsung ICSA by ICSA 1 sampai 14, karena dia unidimension. Tuh. Nah, ini hasilnya. Untuk RMCA-nya ini untuk model fit-nya ya, model fit overall model fit-nya yaitu RMCA-nya sebesar 0,042 itu dengan CI-nya confidence intervalnya 0,33 sama 0,51, lalu CFI TLI-nya sebesar 0,921 sama 0, TLI-nya 0,906. Chi-square-nya 0,00, jadi ini tidak terpenuhi, tapi karena katanya itu depend on sample size, sehingga chi-square tidak saya jadikan salah satu eh, indeks model fit. Gitu. Terus SMR-nya 0,047 gitu. Nah, untuk faktor loading-nya dari standar dash semuanya di atas 0, ini ya teman-teman ya, di atas 0,3. Yang paling rendah itu ICSA 13 yaitu 0,403. Ini untuk ICSA, yang ICSA. Lalu kita ke yang IES. Ya, ini CSA IES. Nah, karena dia multidimensi, cuma berbeda di script modelnya saja. Tuh. Jadi ada 5, BFL, IRX, IRS, MSS, IMT, IMM. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk RMCA-nya 0,044, TLI-nya 0, CFI-nya 0,9212, TLI-nya 0,88 di bawah 0,9, SRMR-nya 0,048. Sedangkan untuk faktor loading-nya itu sudah di atas 0,3 semua gitu. Kalau acuannya 0,3 gitu. Ini mana ya? Oh, ini yang ini. Ya, ini. Nah, setelah kita udah melakukan CFA, baru kita bisa melakukan mimik. Kita ke mimik modelnya sekarang. Saya juga melakukan mimik modelnya satu-satu gitu teman-teman ya. Jadi ke ICSA sendiri, ke ISS-nya, IES juga sendiri gitu. Enggak saya jadikan satu karena beda alat ukur. Nah, kalau misalkan untuk mimik model yang berbeda adalah cuma ditambahi usage variabelnya, maka data data covariatnya itu kita masukkan. Nah, ini saya tambahin dam karena saya membuat dummy, nanti akan saya tunjukkan di artikelnya aja. Ya, ada di situ nanti saya penjelasannya yang menjadi reference grupnya yang mana gitu dari dummy itu. Nah, tambahannya untuk skripnya CSA-nya ya setelah kita kita buat skrip apa namanya model latennya sama offset variabelnya, ditambahin ini apa namanya covariatnya. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman. RMCA-nya 0,942. Nah, yang turun drastis dari tanpa CFA, tanpa mimik, dengan mimik yang tadi, mimik dan tanpa mimik adalah di TLI CFI. TLI dan CFI-nya. Kalau CFI-nya 0,840, TLI-nya 0,819. Jadinya di bawah 0,9 semua. Kalau yang tanpa mimik semuanya di atas 0,9. SRMR-nya juga 0,057 gitu ya. Nah, ini ada penjelasannya. Ini untuk faktor load, maaf, ini yang standardized, ini yang standardized-nya, yang ini itu ada semuanya tetap di atas 0,3, tetap juga sama, yang paling rendah adalah ICSA. Lah ini baru adalah skor dari mimik modelnya. Nanti penjelasannya akan saya lihatkan di artikel sekalian. Ini saya tunjukkan simulasi analisisnya dulu. Jadi ini
Yang jelas kalau di sini sih yang jelas yang ini ya ada JK ya jenis kelamin ya. Jadi ada kovariat yang eh, efek kovariatnya kepada laten variabelnya untuk ECSA ini adalah JK yaitu jenis kelamin. Yang lainnya tidak ya estimatornya estimatenya 0,99 dengan p-value-nya 0,000. Sedangkan yang lainnya tidak ada pengaruh atau tidak ada pengaruh dari kovariat terhadap variabel latennya. Ini untuk yang ICSA. Nanti mungkin eh, satu lagi yang EES ini EES mimik sama teman-teman udah ada. Mungkin ini ada berbeda sedikit karena datanya berbeda ya. Kalau ini tadi saya pakai data yang awal ini ICSA mimik.dat, kalau ini IES mimik.dat. Ini agak berbeda karena mungkin perbedaannya di sini ada tambahan script define ini karena di datanya saya belum buat daminya. Jadi saya buat dami daminya dari sini, dari script langsung aja gitu. Yang di sini yaitu ini dami CYOS itu ini current year of study yang tadi itu yang jadi di datanya itu ada yang dia pilihan dia adalah mahasiswa second second year, third year, fourth year, and above. Jadi ada empat. Nah kalau di sini saya define kalau misal MHSL MHSLV itu sama dengan nol. Nol kalau nol berarti dia itu yang kelompok 2 dan 3 dua dan 3 tahun. Nah kalau misalkan yang lebih dari dua berarti kan ada 3 dan 4 yaitu yang semester 4 dan tahun keempat dan ke atas gitu ya. Jadinya itu di kode satu. Jadi daminya 01. Cuman itu perbedaannya mimik modelnya juga sama. Nah, karena dia multidimensi maka ini kovariatnya itu per dimensi. Saya buat per dimensi seperti ini. Jadi BFL on apa kovariat, TRX on per kovariat dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini untuk datanya seperti ini. Oh, ini modelnya untuk RMCA-nya 0,039, CFI TLI-nya pun sama mengalami kepenurunan teman-teman dari yang dengan mimik maupun tanpa mimik. CFI-nya 0,908, TLI-nya 0,875 gitu ya. Untuk SRMN-nya 0,041 gitu. Nah, ini untuk standardize-nya mana? Ini. Nah, itu yang nanti efek per ininya daripada lihat di sini tak lihatkan di artikel aja yang lebih rapi kayaknya. Ini yang faktor loadingnya untuk yang per item ya masih sama dengan yang tanpa mimik semuanya masih di atas 0,3 gitu nih. Jadi itu untuk simulasi data saya dari menggunakan mimik model. Nah, untuk penjelasannya saya izin menjelaskannya melalui artikel gitu. Maaf, ini saya lihatkan. Nah, ini yang artikelnya tadi yang saya sampaikan. eh, jadi ada dua step yaitu baru adaptasi dulu, baru itu apa namanya eh, construct validity-nya, apa construct validity. Nah, yang tadi itu ini teman-teman yang saya sampaikan bahwasanya kalau non Muslim itu sudah saya tulis lah pokoknya di sini. Jadi kalau Katolik itu ada 74, Protestan ada 60, Hindu 3, Buddha 4 gitu ya. Sama kayak non Jawa juga sama, ada Ambon 10, Arab 2, Bali, Banjar, Batak dan seterusnya gitu ya. Jadi yang sebenarnya yang hampir banyak itu adalah ini Sumba sama Sunda, ini lumayan banyak, hampir 100 itu sehingga saya kelompokkan seperti ini. Ini untuk data demografinya ya, characteristic of the study sample. Ini hasil dari adaptasinya. Nah, tadi yang saya sampaikan, ini yang tadi ya, yang di PowerPoint sama hasilnya ini tadi. Ini untuk faktor, ini untuk apa internal konsistensi, ini untuk faktor loading yang tanpa mimik, ya teman-teman, tanpa mimik. Lalu yang dengan mimik yang ini. Oh, sorry, untuk yang ini tadi sudah saya jelaskan ya tadi ya. Model fitnya untuk yang tanpa mimik ya, untuk ICSA itu RMC apa RMCA-nya, SRMR, CFI, TLI gitu kan. Yang ini yang untuk model fit dari apa IES itu yang multidimensional IES tadi itu. Nah, TLI-nya hanya TLI yang kurang dari 9. Kalau untuk faktor loading di atas 3 semua. Nah, ini penjelasan untuk mimik modelnya teman-teman.
Nah, di sini saya sampaikan menurut kenapa tadi itu alasannya referensi yang saya acu untuk menentukan kenapa dikelompokkan yaitu dari ini Woods and Edward 2007 yang mengatakan minimal harus sampel ke each group contain at least 100 samples. Jadinya saya putuskan untuk dijadikan dua saja, yang Jawa sama non Jawa, yang Muslim dan non Muslim itu saya jadikan dua kelompok. Ini ini tadi yang sudah yang muncul juga dalam hasil gitu ya, tentang ini apa namanya model fitnya, yang ini juga model fitnya yang tadi juga sudah saya lihatkan. Nah, ini sebenarnya juga ada ya, ini impact of covariate on ICSA and ISS latent factor. Nah, itu ini sebenarnya ada di outputnya apa tadi itu M plus, cuman karena nggak ke tabel-tabel gitu kan, jadi pakai ini aja. Tapi datanya sama persis kok. Nah, untuk ICSA sebagai prediktornya mil ya. Ini untuk instrumen ICSA itu yang memenuhi yang signifikan atau yang skor betanya dengan skor beta 0,9 itu hanya mil ya, hanya mil saja. Tuh, jadi dia ada penjelasannya di bawah. Kalau misalkan BFL ini tadi, BFL itu ini status. Oh, sorry sorry sorry, saya belum jelaskan reference grupnya ya. Mohon maaf. Sebentar sebentar. Itu di sampai nggak hafal. Ah, ini. Dimension social group, social demographic about intercultural competence, we are use a covariate in the mimic model. We create some dummy socio demographic variable as covariate and select reference group to be the compared with other groups. Ya. Dummy social demographic consistent gender, female as reference group, religion Islam as reference group, ethnicity Java as reference group, domisili status itu local student as reference group, university status itu state university sebagai reference groupnya, terus current year of study, second and third year of years as reference group. Jadi ini yang menjadi reference group dari setiap covariatnya. Makanya karena reference groupnya female, makanya di sini adalah tulisannya male gitu ya, male. Dan karena tadi Java jadi non Java, apa non Muslim kayak gitu dan seterusnya. Ini ada efeknya di ICSA hanya male. Kalau IES karena dia multidimensi, saya melakukan mimiknya sendiri-sendiri tadi itu ya teman-teman ya. Itu ada di religion ini sama migrant student atau status domisilian. Ini kalau misalkan IRX itu gender juga ini sama migrant migrant student. Tuh, kalau IRS tidak ada, dia tidak ada sama sekali terkena efek dari kovariat. Lalu untuk MSS itu ada ini status religi, status religinya. IMT itu ada ini dua, migrant status sama private university. Sedangkan dimensi terakhir dari IES yaitu IMR atau identity identity management, yaitu hanya ini male. Ya, ini marginally signifikan ya 0,059, mepet banget ini ya, mepet ya anunya. Tapi saya tetap nah ini hasilnya teman-teman. Jadi kalau kalau penjelasannya seperti ini demi model, oh ini overallnya. Nah, ini yang menjadi pengalaman menarik dari hasil belajar saya sama Mas Rifki adalah saya tuh bingungnya kan CLI TFI-nya ini di bawah 0,9 nih. Sedangkan yang tadi di atas 0,9 semua. Yang saya bingungkan itu bukan bukan harus diapakan biar fit, bukan, tapi mencari referensi alasannya kenapa ya kok nggak fit. Nah, saking desperate-nya saya cari kemana-mana saya pribadi danmu langsung lah Mas Rifki. Mohon maaf mengganggu Mas. Saya mau nanya gitu. Ini kenapa ya? Saya tanyakan gitu. Kalau dia CFA saja itu memenuhi Mas, tapi kalau pakai mimik dia tidak memenuhi. Saya bukan nyari eh, harus difitkan karena saya lebih cenderung masih kalau nggak fit ya udah gitu, nggak usah di otak-atik lah. Kalau saya sih lebih prefer ke sana ya teman-teman ya. Jadi saya nggak melihat ke MI-nya atau modification indices-nya,
Terus saya mana Mas, lihat saya hasilnya, outputnya, ya saya kirim ke Mas Rifki. Setelah Mas Rifki lihat, lu Mas itu fit, gitu. Lu kok bisa fit Mas, TLI CFI-nya kan rendah, gitu kan, gitu. Nah, baru Mas Rifki jelas. Yang penting itu SMR, RMCA sama RMR-nya Mas yang terpenuhi, gitu kan. Referensinya mana Mas? Itu saya kasih referensi dan saya juga, oh dari situ saya akhirnya baca-baca. Nah, salah satunya ini ya, the mimic model of ICSA can still set be fit when referring to RMCA sama SMS-nya because the two indicate are more considered its same model fit intrasult as general. Ini menurut Montoya dan Edward 2021, Mutia et al. 2023, Xi et al. 2022. For the mimic model of model of ISA, three model fit index ini where meet the JSA. Nah, nanti kenapa kenapa ini kok dikatakan masih fit, saya jelaskan di bagian diskusi. Nah, ini untuk efek dari sosiodemografiknya, tadi pada latennya sudah saya jelaskan gitu teman-teman ya di tabel ini ya teman-teman ya. Jadi itu yang menarik. Nah, setelah itu saya mencoba untuk menambah, untuk mengecek mimik, maaf, bukan mimik model, tapi apa, div-nya gitu ya. Jadi itu melihat review melalui MI, Result Notification indicate net to direct regression from coverage to item. The findings indicate no different item functioning. Nah, ini kalau misalkan disimulasikannya seperti ini. Misalkan di ini ya, pakai yang ICSA. Mimik mana? Nah, ini. Jadi kalau caranya itu yang saya diajari Mas Rifki dan baca dari referensinya. Jadi setelah ini kan tadi sudah ada nih teman-teman hasilnya. Nah, apakah kita perlu untuk menambahkan covariat langsung direct ke item sebagai untuk menguji div-nya itu kita perlu melihat ke MI apa ini ke modifikasi indices. Tapi karena itu lebih ke menggunakan yang referensi itu mediated mimic model untuk menemukan div itu saya harus lihat dulu variabel laten saya ICSA itu yang ada efek dari covariatnya itu yang mana kan hanya ini ya hanya ada JK apa jenis kelamin. Maka yang kita lihat di bagian ini bagian modification index adalah apakah ada dari covariat JK yang langsung ke item. Nah, ternyata tidak ada. Yang ada dari religi, dari dari status mahasiswa, SPT itu status perguruan tinggi, sama Karenjil tadi. Hampir semua dami itu ada, tapi tidak sesuai dengan latennya. Kalau yang laten tadi kan ternyata covariat yang ini kan tidak ada efek langsung terhadap terhadap apa namanya terhadap latennya sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak ada div di sini karena tidak ada jika langsung ke item kayak gitu. Itu juga berlaku untuk yang EES ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau ngecek gimana apakah ada div apa enggak, kita lihat dulu di sini di pertama antara laten dengan covariat, terus itu baru kita lihat di modification index apakah covariat yang ada efeknya terhadap laten itu juga langsung mempengaruhi itemnya. Nah, untuk sementara ini dari ICSA maupun IES tidak ada, sehingga di artikel ini tadi saya menyimpulkan tidak ada div itu untuk kedua item itu. Jadi, in other words, all item accurately estimate mission of construct and minimize the influence of extraneous factor. There, there be reduced testing bias, gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, ini Mas waktuku masih ada. Kok lama sih aku. Nggak selesai-selesai ini. Nah, ini untuk Menarik, Mas, diskusinya. menarik. Untuk diskusinya, teman-teman, saya mulai diskusinya pasti dari ini sih. Alasannya kenapa kok dua item ini dianggap, terutama yang BFL ini ya, yang BFL ini tadi itu negatif. Dan juga BFL itu sebenarnya di sini ada keterangan as reserve score item. Itu. Jadi sebenarnya untuk item BFL 4, dia itu dari blueprintnya itu sudah unfavorable, sudah reverse sebenarnya. Jadi yang reverse disuruh unreverse lagi sama Jamovi. Nah, itu tadi saya ikuti gitu ya karena alasan saya yang saya tulis di sini tidak ada catatan dari expert ketika proses adaptasi untuk merubah itu gitu, tidak ada catatan. Eh, jadi saat itu dan jadi kalau di sini saya tuliskan partisipan respond to agree gitu ya. Harusnya kan kalau misalkan skornya yang lebih ke arah yang lebih kan harusnya lebih merata ke disagree ya karena dia unfavorable karena
Itu, tapi dia malah setuju dengan bunyi itemnya itu saya menemukan cara terbaik untuk berperilaku adalah menjadi diri sendiri ketika berinteraksi dengan orang lain dari budaya yang berbeda. Nah, kalau dan disagree dengan item IMT 3 yang dia bukan unfavorable, tapi disarankan oleh Jamovi untuk di unfavorable kan. Yaitu selama selama kami berinteraksi, saya merasa memiliki banyak kesamaan dengan rekan yang berbeda budaya. Nah, ini itu berbeda dengan theoretical base dari intercultural effectiveness ataupun intercultural competence. Ini saya jelaskan di sini bahwasanya khususnya untuk yang BFL 4 ya, berarti kan partisipan tuh tend to have the orientation that does not want to attempt adapt during intercultural interaction itu ya. Alasannya seringkali ada penelitian terdahulu adalah stereotype and prejudice often influence young people perception of intercultural interaction which can be cause rejection of fear uh, or fear of adapting to other cultures. Jadi item ini mungkin kalau misalnya teman-teman juga bisa merasakan atau mau nyoba jawab gitu ya. Memang kayaknya kita lebih disuruh dalam kultur kita adalah eh, apa namanya? Menemukan cara terbaik untuk menjadi diri sendiri gitu. Kalau di mungkin budaya kita kan diajarkan untuk menjadi diri sendiri dan ini sebenarnya menurut saya sih ada efek budaya juga ya karena dari theoretical base-nya intercultural competence itu malah kalau dalam orang yang dikatakan mampu menjalin relasi antar budaya itu bukan yang menjadi diri sendiri malah tapi dia juga bisa untuk fleksibel dia harus makanya kan BFL itu behavioral flexibility ya artinya yang ini ya BFL ini behavioral flexibility harusnya dia itu fleksibel jangan menjadi diri sendiri gitu loh tapi harus bisa menyesuaikan. Nah, tapi kan kayak saya rasa di culture kita ya atau di pendidikan kita juga mengajarkan untuk menjadi diri sendiri. Jadi kayaknya ada efek dari budaya juga, culture budaya juga. Nah, selama kami berinteraksi, saya merasa memiliki banyak kesamaan dengan rekan yang berbeda budaya. Nah, ini juga nggak boleh. Maksudnya nggak boleh gini teman-teman. Kalau di basis dari intercultural competence, malah kalau dalam berinteraksi itu jangan mencari kesamaan, tapi mencari perbedaan. Jadi orang yang bisa mempunyai kompetensi antar budaya bukan orang yang mencari kesamaan, tapi orang yang bisa membedakan malah. Kenapa? Sebenarnya relate dengan sosial, ya ini teori bapaknya Mas Rifki gitu kan yang sering diajarkan tentang social identity theory gitu ya. Kan untuk bisa membangun identitas sosial kita kan harus melakukan social comparison ya. Social comparison berarti kan harus bisa membedakan. Nah, sedangkan kalau kita di sini partisipan penelitian saya lebih cenderung untuk menyamakan bukan membedakan gitu. Jadi seperti itu. Ini saya jelaskan di sini terkait dengan kenapa kok dua item ini akhirnya tidak saya gunakan dalam penelitian gitu ya. Lalu untuk ini untuk CFA-nya sudah model fit yang tadi ya pada umumnya lah kayak gitu ya nggak ada. Kita langsung ke mimik modelnya aja kalau gitu. Karena ini juga sesuai lah ya memenuhi standar kayak gitu itu kan biasa. ICSA dan mimic model indices the change when the mimic model is applied to test measurement variance. DTLI not fulfill in the mimic model of both instrument TLI di ICSA sama IES itu semuanya tidak fit ya, tidak terpenuhi atau tidak di atas 0,9. Nah, and also CFI only in the mimic model of ICSA itu di bawah 90. Nah, ini penjelasannya kenapa saya tetap mengklaim di sini, ya ini yang agak berdebat lama dengan editornya, yaitu adalah ini. Saya kok cerita apa kemarin itu, Mas? Overconfidence. Nah, itu overconfidence tuh. Akhirnya saya tulis kayak gini nih. Apa namanya? TLI and CFI are often low to their sensitivity to misspecification average correlation of the data, correlated residual, so both the indices may not be appropriate for one factor or unidimensional model seperti IJSA. Jadi saya dapat ini apa namanya? Sebenarnya intinya itu mereka berdua itu tidak appropriate, cuman ketambahan dari siapa ya ini Magnus and Wolf yang mengatakan itu khususnya untuk di unidimensional model itu lebih rentan lah dalam unidimensional model. Tapi kalau Mutia, Riese et al sama Xie sama Wang and Wang ini yang menjawab tentang ini. Sensitive to insertion, average correlation data sama correlated individual ini. Eh, itu jadi therefore the mimic model of both instrument can be claimed to be fit because RMCA and SMR in the indices remain fulfilled gitu. Nah, ini selanjutnya adalah pembahasan tentang efek per
efek dari covariat terhadap latennya gitu teman-teman ya. The memorial analysis found the no effect covariate on Java ethnicity Java as reference group when all variable laten. Jadi all variable laten berarti kan yang ini ya, semua ini ICSA, BFL, IRX, IRS, IMS, IMT sama IMM. Nah, yang menariknya adalah tidak ada efek covariate itu ke status budaya. Padahal kan ini interkultural ya, status etnis ya. Itu ternyata loh kok malah di seluruh kelompok itu tidak ada bedanya antara yang Jawa sama non Jawa. Kan itu ya sebenarnya di luar prediksi saya sih karena kan interkultural gitu ya. Tapi kenapa kok malah yang etnis itu tidak ada efeknya di seluruh dimensi. Berarti di dua instrumen itu tidak ada sama sekali. Nah, nah, akhirnya saya mencari referensi yang akhirnya ya ada yang menjelaskan ini the indication could be cause person psychological consequences often from cultural differences in social class, region and religion are sometimes more unique or dynamic than ethnicity and nationality. Jadinya, alasannya adalah kenapa kok yang covariat yang lain kayak dia status mahasiswa, status domisili, dan sebagainya itu lebih jenis kelamin itu lebih apa namanya lebih memberi efek pada laten variabel daripada ethnicity atau nationality karena dianggap lebih dari penelitian Cohen sama Vernon ini lebih dynamic apa namanya kayak ini social class, region, religion itu lebih kompleks dinamikanya dibandingkan status ethnicity gitu ya. Jadi ya benar sih, karena kan kita kan dalam kehidupan ini kalau kembali ke teori sosial, psikologi sosial kan kita dalam kehidupan ini lebih sering berinteraksi bukan karena, mas, maksud saya bukan karena tapi gini, lebih banyak melibatkan status kita, misalkan di teman-teman di sini, oh status sebagai dosen, status sebagai laki-laki, perempuan, bukan etnis kita. Kita kan jarang nih menggunakan latar belakang etnis kita dalam berinteraksi ya, dalam berinteraksi, tapi lebih sering menggunakan tentang religi kita, status agama kita, status gender kita, status kelompok kita kan lebih seperti itu. Makanya make sense kenapa kalau dari kita misalkan ini apa namanya dari mengacu pada Cohen environment ini make sense kenapa tidak ada efek dari covariat ethnicity ke seluruh laten variabel. And it's because clear akhirnya saya itu saya jelaskan di sini ya following paragraph yaitu ini. Not only ethnicity status but also current year of study as covariate did not affect all variable latent. Jadi selain ethnicity juga ini years of study. Jadi ternyata mau kamu di tengah-tengah masa kuliah, masih tengah masa perkuliahan semester 2 3 semester 3 4 5 6 sama kamu yang sudah semester 7 8 hingga ke atas itu tidak ada perbedaan terkait itu. Nah, ini saya mengacu ke bapaknya Mas Rifki gitu ya. Ya several study not salah satunya saya iya dari ini yaitu several study not that whether or not someone can establish intercultural relation depend not only the duration atau lamanya mereka tinggal tapi juga but also on intensity of meeting for contact and dialog. Nah, kalau penelitiannya Pak Fatur ini kan yang Lohi dan Fatur Roman ini kan membahas tentang ini kontak apa namanya eh, intergroup kontak gitu. Kalau yang Wilson ini yang dialog. Jadi sebenarnya salah satu ke yang saya waktu di tesis saya itu Pak Fatur, lah kan udah pernah diteliti sama saya nih yang kayak gitu kan. Kenapa pakai kok kontak kok kamu masih ngotot pakai interkomputer apa interkultural kompetensi ya saya jawab Pak. Dan ini lupa ada penelitian yang mengatakan bahwasanya berkontak tok juga nggak cukup Pak. Maksudnya harus berdialog Pak lah, dialog itu butuh kemampuan Pak. Butuh keterampilan Pak. Jadi kalau Pak Fatur kan lebih itu. Jadi bahwasanya ada efek dari kontak gitu. Seringnya bertemu itu seringnya melakukan kontak itu akan mengikis segregasi. Nah, saya berargumen nggak cocok, nggak bisa Pak, nggak bisa sekedar kontak, cuman nggak lihat-lihatan tok, harus berdialog Pak. Itu itu itu. Nah, sedangkan yang ada efeknya, covariate effect on latent factor we are found on gender and religion, gitu ya. Ya, itu memang relate dengan penelitian yang terakhir ya, penelitian lainnya yaitu the effect
by gender covariate can also be found from inconsistent result on intercultural competence measurement where male student get higher ini kan get higher score di Tomkins tahun 2007, tapi di yang which are the same sama dengan penelitian saya maksudnya. Nah, tapi yang di other hand di penelitian yang lain yang tahun 2020 ada dua, Mahmud Taufa et al. Sama Solheim sama Christensen 2020 itu kebalikannya, malah cewek yang lebih tinggi gitu. Jadi memang tidak konsisten. Jadi masuk jadi masuk akal lah, atau make sense kenapa kalau gender itu ada efeknya terhadap variabel laten gitu ya. Lalu regarding religion sama studi in Malaysia, the religion can be strength or weak intercultural competence among student itu. More specifically, student religion on religiosity has been proven influence of behavioral control or flexibility itu misalnya Susilowati atau 2022 and development of communication skill which play on essential role in shaping their intercultural understanding issue itu. Apart from relatively anjing sosiodemografik, ini saya bedakan teman-teman. Kalau yang ini kan religi sama gender itu kan status kita yang nggak bisa berubah ya. Harusnya sih nggak berubah kan. Lebih dominan statis gitu yang nggak akan berubah. Jadi kalau di sini apart from relatively unchanged social demographic of gender and religion, the covariate of demographic status as migrant or local student and status as state and private university may change over certain period, also causing measurement invariance in the IEHA data. Difference in ability to establish intercultural relation between local and migrant student often occur mainly due to language proficiency, terus orientation that encourages desire to learn about different cultures. Ini salah satu itu. Intercultural sensitivity or their assessment of other cultures tend to toward ethnocentrism or ethnocentrism. Jadi kalau yang ini adanya perbedaan di lokal, dan saya menjelaskan kenapa membahas tentang kenapa kok lokal dan migran status itu ada efeknya terhadap variabel laten gitu ya. Karena ada penguasaan bahasa, ada juga orientasi tentang keinginan untuk belajar itu juga ada, sama sensitivitas antar budayanya, dia orangnya lebih etnosentris atau etnorelatif itu juga mempengaruhi gitu ya. Mempengaruhi tentang ini apa namanya lokal ataupun migrant student gitu. Furthermore, the effect of status of public or private ini saya sampaikan tadi di awal, university makes difference in difference in student identity maintenance as latent factor because brand knowledge, university prestige, and intensity with which student compare themselves with majority and minority group play crucial role in development social identity. Jadi jelas ini mungkin kerasa banget ya. Mungkin kayak saya dulu deh, ini saya merasakan saya dulu S1-nya dari mana, terus S2 waktu itu teman saya, ada yang dari luar negeri, ada yang dari mana namanya, ada yang dari S1-nya luar negeri, kayak Mas Rifki sama teman-teman ini dari negeri, itu kan. Bahkan saya itu kan dari sama-sama swasta itu masih minder itu. Apalagi kalau awal dulu kuliah, Mas. Mbak sekalian, waktu kuliah itu kita kan mesti perkenalan ditanyain ya, S1-nya mana, fakultasnya apa, kampusnya apa itu. Saya ingat banget itu siapa ya. Pokoknya ada yang nanya, terus saya jawab, fakultas apa? S1-nya psikologi, Pak. Dari mana? Dari Malang. Universitasnya apa? Universitas Wisnuwardana, saya bilang gitu ya. Dijawab sama dosennya apa? Mana itu Wisnuwardana? Wah, saya langsung mana itu? Saya kayaknya nggak punya mahasiswa alumni sini yang saya dulu ajar itu anak sana tuh. Ya, ya habis itu saya Pak, saya jawab gitu. Saya jawab gitu. Jadi saya mengalami sih. Jadi memang benar kalau saya ya agak relate lah dengan hasil penelitian terdahulu, makanya status sebagai university status apa namanya swasta ataupun negeri itu ada efeknya dalam pembangunan sosial identity kita gitu, dan bagaimana kita berinteraksi antar budaya atau antar kelompok itu akan ada efeknya gitu ya. eh itu previous saya difference yang ini apa ya, to type ya, ini juga tambahan bahwasanya juga bisa juga dikarenakan ini yang adanya di luar negeri yang saya tadi bilang bahwasanya ini
with state university student emphasis interaction, communication, and cultural harmony. Ini kalau di luar negeri teman-teman. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu kalau dari state university itu intercultural competence-nya itu lebih ke arah ke pengembangan ini interaction, communication, sama cultural harmony. Sedangkan kalau private university itu lebih meng-highlight ke development of cultural knowledge, linguistic, and attitude or soft skill as component of IC. Jadi ada penelitian terdahulu. Jadi implikasi dari penelitian saya ini adalah di study implication for higher education institution are that ICSA sama ini yang Indonesia versi yang saya adaptasi can be used the instrument of for assessing IC among student Indonesia. The system can be both instrument measurement of outcome has based data to design IC development program for their student. We argue the University Indonesia should be prioritize IC development program so student can be adapt to globalization and increase social mobility as worldwide higher educations have done tuh. Walaupun kayaknya belum, gitu ya. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sharingkan. Maaf banyak kekurangan dari hasil saya. Eh, apa ya, maaf ya, jadi nggak ada rumus-rumusnya. Nanti rumusnya sama Mas Rifki saja. Jadi itu hasil dari penelitian saya dan juga simulasi dengan M+. Ini sebenarnya teman-teman di Wang and Wang itu yang tentang M+-nya M Wang, referensinya Wang and Wang itu sudah anu banget ya. Ada tata-tatanya ada kok yang ini. Nah ini referensi yang saya gunakan. Mungkin kok teman-teman mau lihat untuk PPT ini maksud saya ini ya, yang untuk PPT ini referensinya ini, kalau misalnya butuh bisa saya kirimkan, saya share sama ini. Di Wang and Wang ini skrip M+-nya udah ada teman-teman, jadi aman gitu, bisa saya juga mengacu ke situ kok. Itu ini yang saya referensinya saya gunakan untuk di PowerPoint. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari sharing dari saya. Sekali lagi mohon maaf jika banyak kurangnya ya. Eh, Nanti kalau mau diskusi monggo. Saya sangat ingin sekali jika ada tanggapan respon dari diskusi saya karena saya juga berharap dapat ide untuk do next research itu. Saya tahu bisa kolaborasi juga dengan teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.